Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kembali lagi tentunya di program kesayangan TVRI Bengkulu spesial Ramadan, yaitu Mutiara Ramadan. Dan juga kita masih dengan tema kita pada hari ini, yaitu peningkatan sholat di bulan Ramadan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Arsan ya Pak ya, bahwa memang utamanya itu adalah ambil wudhu dulu yang baik ya Pak ya. Nah ini dilanjutkan seperti apa nih tata cara sembahyang atau sholat yang baik dan benar? Jadi tadi sudah saya sampaikan, untuk melaksanakan sholat baik dan benar itu diawali dengan wudhu yang sempurna. Nah ini seringkali kita terabaikan, sehingga memang sholat kita seringkali tidak khusyuk. Karena sholat ini tadi saya sampaikan bahwa tolak ukur amal perbuatan anak Adam itu, sehingga para pengganggu, para setan itu target utamanya bagaimana orang tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, oleh sebab itu maka penting sekali kita dimulai dengan wudhu yang baik dan sempurna. Lalu kemudian ya kita dengan berpakaian yang rapi, yang bersih. Bukan berarti harus ya bagus dan baru. Benar sekali. Ya, jangan sampai nanti kita kesempurnaan sholat itu tolak ukurnya dengan pakaian baru. Apalagi di bulan suci Ramadan menyambut mau sebentar lagi Lebaran, biasanya berlomba-lomba ini Baju baru ya Pak ya. Nah oleh sebab itu kita sebelum sholat itu terlebih dahulu kita berpakaian yang bersih. Ya, dengan pakaian bersih, tempat yang bersih, insya Allah nanti kita juga dalam melaksanakan ibadah sholat itu akan khusyuk. Nah inilah yang paling penting yang harus kita jaga. Kebersihan ini lebih utama. Ya, kalaulah mulai dari wudhunya dengan cara yang baik, ya air yang bersih, kemudian pakai yang bersih, lalu kemudian tempat sholatnya yang bersih, insya Allah ini juga akan ya, menjadikan ibadah sholat kita itu menjadi khusyuk seperti itu. Nah, dengan demikian, ya mudah-mudahan nanti kalau sudah terbiasa, kita membiasakan diri ketika waktu sholat itu akan dimulai atau azan dikumandangkan, terlebih dahulu kita memang sudah mempersiapkan diri. Ya, bahwa sebentar lagi azan zuhur akan dikumandangkan, mulai kita meninggalkan pekerjaan, menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Benar. Lalu tempat, pakaian juga harus kita persiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Jangan sampai ya pakaian kita seringkali memang terabaikan. Kita katakanlah seperti laki-laki, ya dia di kantor, lalu kemudian nanti masuk ke kamar kecil. Nah, seringkali tidak mengangkat celananya, tidak menutup kemungkinan justru percikan-percikan najis ya, yang ada di kamar mandi itu ketika kita buang air kecil dan seterusnya itu terkena dengan pakaian. Ini juga mengurangi dari kekhusyukan kita untuk melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Ini betul-betul harus kita jaga. Lalu inilah saya kira yang paling penting, bagaimana kita menjaga agar sholat kita ini bisa kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Benar sekali. Ini jadi menarik sekali ya Pak ya. Mungkin orang itu sering sekali lupa ketika keluar masuk dari kamar kecil ya Pak ya. Apalagi mungkin kita punya aktivitas yang cukup padat gitu ya di kantor gitu. Tapi kita lupa bahwa memang kebersihan daripada najis itu memang utama ya Pak ya. Jadi ini juga apa ya, tamparan keras juga nih untuk kita agar lebih bersih lagi, agar lebih aware lagi untuk menjaga diri kita dari najis. Apalagi terutama teman-teman yang berada lebih lama gitu di luar. Kalau di rumah mah gampang ya Pak ya. Kita bisa lebih tinggal diganti. Tapi kalau di luar mungkin kita harus lebih aware lagi, lebih prepare lagi. Betul. Benar sekali. Nah ini juga ngomong-ngomong terkait dari dalam keadaan kotor nih Pak. Terkadang juga ada teman-teman yang mungkin cukup seharian di kantor Pak. Mungkin kita tidak tahu nih aktivitas yang cukup melelahkan, panas dan sebagainya. Tentunya membuat mungkin kita gerah dan sebagainya. Nah untuk melaksanakan sholat
sendiri Pak, Ya. apakah kita masih diperbolehkan Pak dalam keadaan mungkin genting ya bisa dikatakan iya. ya Pak ya, itu seperti apa? Kan gini, apalagi tadi kita beraktivitas di kantor. Ya, mohon maaf biasanya tempat kantor ini tempatnya bersih. Di dalam ruangan. Memang ya merasa gerah, kadang berkeringat seperti itu kan. Ada merasa kurang begitu enak kira-kira untuk nyaman di diri kita untuk melaksanakan sholat ini. Apakah ini kita tetap melaksanakan? Oh iya. Karena begini, perintah sholat itu ketika sudah sampai waktunya harus segera kita laksanakan. Karena begini, kita kadang kala ya di suatu pekerjaan, cobalah kita perhatikan. Ketika kita dipanggil atasan kita, ya langsung bergegas. Apapun yang kita lakukan saat itu kita tinggalkan demi untuk menghadap pimpinan kita yang memanggil kita. Nah ini loh Allah yang memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah terkadang kita sering kali terabaikan. Nah, tidak boleh nantinya beralasan, oh ini karena saya tidak ganti pakaian, sudah seharian, nanti saja di rumah saya akan melaksanakan sholat. Oh itu tidak boleh. Kecuali memang ya pakaian yang kita pakai tadi penuh dengan najis. Ya, tidak ada penggantinya, maka wajib hukumnya untuk ganti atau dibersihkan terlebih dahulu. Ya, jangan sekali-kali kita berpikir ya sudah sholat ini karena saya belum terlalu bersih, ingin sholatnya di rumah. Karena kita tidak tahu, siapa tahu apakah bisa kita jamin umur kita itu sampai di rumah. Benar sekali. Lalu bagaimana nanti ketika kita tunda mau ke rumah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Berarti kita saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedang melalaikan ibadah sholat. Ibadah sholat. Nah ini juga menarik, ada statement orang gitu ya Pak ya, ketika dia merasa dirinya sedang sedang berhadapan dengan najis mungkin ya dengan kebersihan yang kurang gitu ya Pak ya. Nah dia memilih untuk menjamak sholat. Nah untuk jamak sholat sendiri apakah boleh Pak dalam keadaan, karena kita tahu kan kalau jamak itu sendiri kan dalam keadaan kita berpergian, benar sekali. Nah kalau dalam keadaan genting seperti ini juga apakah itu boleh Pak dijamak? Tidak ada istilahnya menjamak karena pakaian kita dianggap kurang bersih. Kan begini, kan kita tahu bahwa mungkin di pakaian seperti saya mungkin merasa agak risih. Mungkin celana saya ketika masuk kamar mandi tadi secara tidak sengaja kena kotoran, kena najis, mungkin kena air yang ketika membuang air kecil dan seterusnya, ketika menyiram yang di WC itu kan cukup, itu kan ada yang bersih, cukup kita bersihkan saja. Nah, di tempat-tempat yang memang menurut kita terkena najis. Kalau persoalan tadinya mungkin kotor karena debu, ya merasa kurang nyaman, nggak jadi persoalan. Jangankan ya baju yang kotor karena debu, ketika kita tidak menemukan air, maka debu ini sebagai alat untuk kita tayamum. Tanah ini sebagai alat kita untuk bisa bertayamum. Artinya debu, tanah, dan seterusnya itu ini bisa mensucikan seperti itu. Mensucikan ya. Jadi jangan sekali-kali para pemirsa sekalian ya ketika merasa pakaian kita tidak terlalu bersih, lalu kemudian kita menunda. Apalagi ya kita cuma kantor, jarak kantor cuma 1 kilo 2 kilo mau menjamak. Oh tidak ada istilah kita menjamak karena kita dalam keadaan pakaian yang kurang begitu bersih. Baik Bapak, jadi ini tidak ada alasan ya Tidak Pak ada ketika alasan. azan berkumandang langsung segera kita untuk mengambil wudhu dan juga melaksanakan sholat. Baik Bapak, nanti kita akan kembali lagi tentunya pemirsa TVRI Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan.